Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 602022021082, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3, mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan memaparkan materi yang berjudul manajemen dalam bisnis. Manajemen. Adapun pengertian dari manajemen yaitu suatu proses menggunakan ilmu dan seni yang terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang diterapkan pada kegiatan sekelompok orang yang dilengkapi dengan faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan. Adapun pengertian dari kata perencanaan yaitu merupakan langkah awal agar semua kegiatan mempunyai pedoman pelaksanaan kerja. Adapun bentuk perencanaan, yang pertama itu sasaran, di mana sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut dengan tujuan. Sasaran memandu manajemen, membuat keputusan, dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Yang kedua itu kebijakan. Kebijakan adalah suatu pernyataan umum yang memberi suatu pedoman atau saluran pemikiran dan tindakan dalam setiap mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu strategi, di mana strategi itu suatu rencana yang menyeluruh yang memadukan semua aspek atau bagian organisasi dalam mencapai tujuan komprehensif dengan memakai semua sumber daya yang ada. Yang keempat itu prosedur, adalah suatu rangkaian tentang urutan tindakan yang harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali. Yang kelima itu aturan, di mana aturan ini adalah suatu bentuk perencanaan yang harus ditinggalkan pada situasi tertentu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu program, di mana program adalah keseluruhan dari kebijakan, prosedur, tujuan, dan berbagai aturan yang kompleks. Pengorganisasian merupakan proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat dan terarah pada tujuan. Adapun hubungan formal dalam organisasi yaitu pertama tanggung jawab, yang kedua wewenang, yang ketiga pertanggungjawaban. Pengarahan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan sudah ditentukan ke arah tercapai tujuan. Adapun faktor pendukungnya yaitu motivasi, di mana motivasi ini dapat memotivasi diri seseorang yang menyebabkan mereka berperilaku atau mau melakukan sesuatu dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan. Yang kedua itu kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini di dalam manajemen pengarahan yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan atau saran kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Maka pengarahan ada hubungannya dengan kepemimpinan atau seorang manajer yang memberikan pengarahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini adalah proses pengiriman atau penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dan dapat tercapai. Adapun teori motivasi Maslow, yang pertama itu kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, yang ketiga kebutuhan untuk berkelompok, yang keempat kebutuhan akan penghormatan, yang kelima kebutuhan akan pengakuan diri. Adapun teknik pemberian motivasi, yang pertama itu motivasi tidak langsung seperti penciptaan situasi dalam organisasi yang menunjang untuk berprestasi. Yang kedua, motivasi langsung seperti bonus, komisi, profit sharing, jaminan sosial, dan kesejahteraan. Kepemimpinan yaitu proses pengarahan yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tertentu. Adapun tingkatan manajemen berdasarkan skill. Yang pertama itu manajemen puncak atau top manajemen. Pada tingkatan pertama akan muncul istilah
istilah manajemen puncak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Yang kedua itu manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua ini disebut dengan istilah manajemen menengah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan middle management, yaitu manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Yang ketiga itu operating management atau tingkat bawah, dianggap sebagai manajemen operatif. Mereka adalah manajer lini yang pertama yang mengawasi upaya tenaga kerja yang benar-benar melaksanakan pekerjaan operasional dalam suatu organisasi, misalnya supervisor, mandor, inspektur, dan lain-lain. Komunikasi adalah suatu kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide saling timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pun macam komunikasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Pengertian pengandalian adalah aktivitas untuk menemukan mengoreksi adanya penyimbangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam proses pengandalian, yang pertama itu menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Adapun jenis-jenis pengandalian, yang pertama itu pengandalian kemudi atau steering control atau pengawasan umpan maju, fast forward control. Metode ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpanan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Bila tiada melihat adanya penyimpangan, maka memungkinkan dilakukan koreksi meskipun kegiatan belum selesai dilaksanakan. Pengandalian ini akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika tiada dapat memperoleh informasi yang akurat pada waktu yang tepat. Yang kedua yaitu pengandalian secara screening atau pengandalian ya atau tidak, screening or yes no controls. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian rendah, dan metode ini berfungsional bila proses dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengandalian purnakarya atau post action control, atau metode pengandalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpanan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengandalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.